Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini akan membahas bagaimana membuat project, kemudian bagaimana membuat kelas, kemudian bagaimana memahami variabel dan tipe data, dan lembar kerja dari Java. Ya. Jadi pertama tentu kita buka dulu NetBeans-nya ya. Kemudian selanjutnya setelah dibuka ditunggu beberapa saat maka akan tampil seperti ini ya. Jadi untuk lembar kerja dari Java ini atau NetBeans ini yang saya gunakan ini NetBeans ID 872. Di sini terdapat suatu nama project ya, kemudian di sini sebagai lembar kerjanya ya. Kemudian di sini ada output ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana membuat project. Pertama itu kita pilih file, kemudian new project, kemudian pilih kategori Java, kemudian project Java application, kemudian next. Selanjutnya di sini membuat nama projectnya ya, tentukan nama project. Untuk menentukan nama project disarankan untuk menggunakan huruf kapital ya, misalkan belajar ya, belajar Java ya. Jadi setiap ada kata selanjutnya itu kita bisa berikan huruf kapital ya. Itu pun nanti membuat suatu kelas juga bisa seperti itu ya. Kemudian ketika membuat kelas yang membuat project itu jangan diawali dengan angka ya, sebaiknya huruf. Kenapa error seperti ini? Karena sudah ada folder Java, belajar Java. Kemudian jangan menggunakan karakter ya, tentu pasti tidak bisa ya. Kemudian di sini bagaimana mengatur lokasi, di mana posisi menyimpan suatu project ya. Kemudian di sini ya, membuat kelas utamanya ya. Jadi misalkan kelas utama. Di sini diawali juga huruf kapital ya. Namun di Java ini tidak sebenarnya harus ya, namun disarankan ya. Setelah itu ya, ini tambahkan belajar Java ya, karena sudah ada belajar Java. Kemudian finish ya. Ya. Nah, untuk mengenal lembar kerja seperti tadi saya sudah jelaskan, ini adalah sebuah komentar ya, plus bintang ya, itu adalah sebuah komentar, kemudian plus ini sebuah komentar ya. Ya, ini bisa dihapus saja ya. Ya. Kemudian ini adalah nama projectnya ya, nama package-nya, kemudian ini adalah nama kelasnya. Tadi kalau misalkan nama kelasnya tidak diatur ya, maka harus menyesuaikan, maka pasti secara otomatis menyesuaikan nama package-nya. Kemudian ini ya, adalah suatu metode ya. Ini saya akan jelaskan nanti ini tutorial selanjutnya seperti apa itu metode ya. Nah, di sini terdapat suatu metode public static void main. Jadi fungsinya ini adalah ketika misalkan lebih dari satu metode ya, nanti yang dieksekusi itu adalah public void main-nya. Jadi ini yang pertama kali dieksekusi ya. Kalau di bahasa PHP itu indeksnya ya. Jadi seperti itu proses kerja dari struktur dasar dari Java ya. Kemudian misalkan di sini diberikan nilai, misalkan sistem out print line ya, selamat datang ya, atau assalamualaikum ya.
Assalamualaikum. Jadi ini adalah statement system out nilai, artinya menampilkan suatu nilai assalamualaikum. Jadi di dalam tanda petik ini terserah apa redaksinya. Ya, kita juga bisa tambahkan di sini. Bisa ditambahkan lagi apa yang akan ditampilkan. Ya, misalkan sistem R misalkan ya. Jadi ini hampir mirip dengan sistem out dengan sistem R. Namun yang membedakan sistem R itu adalah R itu menandakan sebagai suatu pesan error ya, hanya kelihatan error tapi sebenarnya tidak error ya. Misalkan sini saya copy saja ya. Iya. Nah ini ada dua statement ya. Setelah itu ya kita bisa jalankan ya. Kemudian salah ya, bukan ini sebenarnya ya. Kita bisa jalankan ini, kita bisa klik kanan di area ini juga, kita bisa jalankan juga di nama kelasnya ya. Kita cari dulu nama foldernya ya, tadi dibuat ya ini ya, terdapat di source, kemudian package belajar Java 1 ya. Kita bisa klik 2 kali, kita bisa klik kanan ini, kemudian run file ya, sehingga tampil seperti ini ya. Ini yang membedakan R dengan R ya. Ini menandakan satu sun error, seperti kelihatan error ya, namun sebenarnya tidak error. Jadi kalau misalkan membuat suatu statement ingin menampilkan suatu nilai, kemudian misalkan ingin membuat seperti kesannya error ya, bisa membuat sistem R. Kemudian di sini ada print line, kemudian dengan misalkan print ya, ini bisa lihat apa perbedaan dari print line dengan print. Print itu adalah pindah baris ya, kemudian print itu tidak pindah baris. Maksudnya ini bisa dilihat ya, jadi kursornya ya, ini ya, jadi kalau misalkan tidak menggunakan line, maka nanti di sini assalamualaikum yang merah ini dia akan lanjut di sini ya. Di sini kenapa pindah baris ini bunyinya, karena di sini print ya, artinya dia tidak pindah baris ya. Jadi kalau misalkan ingin pindah baris, maka buatkan print line ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membuat menambahkan suatu kelas baru ya. Ini bisa diklik kanan package-nya, kemudian new, kemudian kelas Java-nya ya. Misalkan di sini bisa diberikan latihan 1 ya, kemudian finish ya. Akan tercipta satu kelas baru. Jadi ingat, ini adalah nama kelasnya ya, ini tadi nama kelasnya dan sesuai dengan ini. Kemudian untuk menambahkan public kelasnya, public static void main-nya ya, bisa public static void main. Untuk menghindari pengetikan secara keseluruhan, itu bisa diketik seperti ini ya. Misalkan ingin mengetik public static ya, cukup pu. Nah, ini kalau diketik semua ini tentu memakan waktu yang banyak ya. Untuk dan itu bisa jadi ada ini ya, kesalahan penulisan. Nah, untuk menghindari itu ya sebaiknya menggunakan seperti ini ya, public ya, kemudian kontrol spasi ya, kontrol spasi, maka muncul seperti ini, kontrolnya ditahan, kemudian ketik spasinya ya, kontrol spasi, kemudian enter. Nah, ini secara otomatis ini. Nah, jadi kalau tidak menggunakan kontrol spasi, maka ini semua akan diketik dan itu kemungkinan salah dalam penulisan ya. Ya, untuk menghindari itu ya kontrol spasi. Kemudian juga misalkan contoh lain, misalkan sistem ya, sistem out ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem itu diawali dengan huruf S besar ya atau kapital ya, kemudian Y huruf kecil, kemudian kalau sudah dua huruf seperti ini bisa kontrol spasi, kemudian ini secara otomatis muncul, terserah apa yang mau dipilih. Nah, seperti itu ya. Bismillah. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dijalankan, bisa di area sini ya. Iya.
tampil seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk bagaimana membuat project dan class ya, kemudian mengenal struktur dasar dari Java. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.